Melihat adanya YP dan juga adanya seorang Glue, frontliner mereka, road control mereka, oke, cukup. untuk mengamankan seorang Granger. Iya, bahkan ditambah Ruby juga. Jadi kita langsung masuk aja kali ke game yang kedua antara Koko dan juga EVOS. Nah, Panzer kan pakai Chow. Iya. Terus tahu aku tuh Panzer itu player Chow juga. Yes, benar banget. Cuman tanpa ada Purify juga dari Koko, bisa dibilang Chow-nya, Wave Dragon-nya bebas banget, dan Panzer langsung agresif saja di sini memaksa Retribution-nya. Kita lihat bawah sedikit. Pendragon sudah mengusir mundur sedikit Poisi. Oke, tapi lihat Pendragon bakal coba untuk ganggu Poisi di arah depan sana. FVL kali ini what are you doing? One menuju ke arah jungle yang dimiliki dari seorang Koko Esport. Bakal coba diambil One, Retribution-nya masih ditahan begitu saja. Nggak menuju ke arah orange buff yang dimiliki Evil. Nggak mau tinggal diam dan bahkan diamanin tetap oleh seorang EVOS One. Gila, ini untuk saat ini EVOS udah invasi gamingnya sangat-sangat jalan, dan bahkan Evo rotasinya sedikit terganggu. Tapi kalau kita lihat di bagian atas, Chow-nya sudah melakukan setup. Sinting menjadi targetnya di sini dengan Concussive Blast-nya. Mampu memberikan damage lumayan, masih bisa survive. Ray berusaha untuk cover Panzer kali ini. Masih bisa survive tanpa area flicker. Masih bisa kabur. Oke, tapi ternyata di depan sana Ray-nya tertangkap. Ray yang bukan Reynaldi. Harus diamanin first blood. Dan Evil di depan sana juga bakal head to head. Pertukaran tidak ada untuk kali ini. Forsaken, pancingan maut. Panzer terhadap darahnya yang sisa sakarat dalam maut membuat Ray harus tersungkur di depan sana. Ray yang bukan Reynaldi kali ini harus ambil first blood-nya. Masih bisa kabur dan bahkan bersedikit outplay kali ini di bagian atas. Sinting dia juga Evil ada setapan, bahkan Ray sudah melakukan setapan di bagian atas lagi tanpa ada flicker kali ini. Kita lihat saja Cakim tampaknya membaca situasi tersebut dan langsung recall saja. Ngeliat nggak ada yang bisa diamanin lagi di atas. Goldnya juga di freeze land, pecah di depan, terus map di tengah hilang. Retribution telah dikeluarkan. Berubah menjadi Wings by Wings. One anak Amanda di Ponti sudah masih mendapatkan satu buah purple buff-nya. Dia bakal mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Tapi FVL kayaknya bakal coba untuk dapetin ke arah orange buff. Namun dia bisa berkesempatan juga untuk melakukan team fight di arah Turtle. Masih banget. Dan kita lihat Turtle-nya juga ada terlepas bebas saja. Grangernya sedikit tertinggal dalam rotasi. Kali ini Koko, kalau melihat dari situasi kali ini, kalau misalkan memang Turtle-nya dilepas, mereka nggak ada kompensasi sama sekali. Yes, dan One menjadi satu-satunya player MDL yang pernah menjuarai juara dunia. Ya, tapi lihat Wave Dragon menuju ke arah seorang Ray. Belum di follow up dengan Veda S-Drake. Reynaldi kali ini One last hit. One terlalu jauh. Sepertinya dua source skill yang cukup terbuang agak sia-sia. Sedikit terlambat follow up dari seorang One nama dari Ponti ini membuat Ray masih bertahan hidup dengan flicker yang masih cooldown. Ya, dan untuk saat ini memang memasuki menit keempat nih Joji. Kira-kira apa sih yang terjadi? Permainan agak pasif dari kedua belah tim, sepertinya lebih main aman. Kecuali Panzer ya, memang dari tadi perjalanannya terlalu agresif. Tapi sisanya ini dari kanan kiri atas bawah semuanya masih bermain dengan sangat-sangat aman. Dan berbeda sekali seperti game pertama. Berbeda sekali, tapi tampaknya di sini One berusaha mencari satu member yaitu Ray. Wave Dragon terconnect, tetapi tampaknya Panzer yang harus menjadi tertumbangkan. One sedikit terjebak, masih bisa kabur ke tidak. Tiga member terlalu berat. Yiv yang akan menjadi sang eksekutor. Federer dikeluarkan dan Sinting harus hilang dari line of dawn. Wow, lihat damage burst yang cukup sakit mengagetkan seorang Sinting. Tapi lihat word manipulation yang membuat One tertangkap di dalam dunia yang termanipulasi. Well, di depan sana ada Cloudcon, surprise attack telah dikeluarkan. Chucky mencoba untuk menghentikan pergerakan, tapi ternyata flicker sudah digunakan terlebih dahulu. Plating telah dilakukan. Dan Cloudcon melihat informasi yang telah diberikan menuju ke seorang Panzer Raid. Wave Dragon tidak bisa dikeluarkan dan Chucky memilih untuk plating kembali. Berhasil hampir mengamankan semua. Cakim langsung berada di posisi yang cukup tinggi dari goldnya. Dan level berbeda satu, Cakim dan juga Sinting. Wah, ini harus berhati-hati banget. Sinting, lihat damage-nya belum banget itu ya. Belum maksimal itu. Sintingnya Stacknya paling baru satu atau dua tadi. Iya, makanya udah Sintingnya udah setengah HP tadi. Dan kita lihat di bagian bawah EVOS lagi sangat proaktif dalam map.
One, invasi ke jungle, Granger kesulitan. Oke, masih dikasih untuk saat ini karena Poisi di bagian belakang berusaha menunggangi seorang Oh, One. tertangkap begitu saja. Wan nampaknya gak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditunggangi oleh seorang Poisi. Bahkan Pendragon sekalipun kali ini harus kehilangan jungler mereka. Tapi double kill ditukar di arah mid lane. 2 poin cukup mahal. V dan juga Vela ini harus kehilangan dari tim Koko Esport. Iya benar banget sayang banget. Tetapi untungnya belum bisa di-press bagian midnya. Mid turretnya masih cukup sehat. Turtle masih idle begitu saja. Objektif netral kemungkinan besar setelah jungling. Ini benar-benar rotasi ke arah sana. Sementara di bagian atas Sinting dan juga Cakim masih kita lihat adu-aduannya belum ada terbuka lagi di bagian mid side. Oke, dari Falcon bakal coba nanti satu. Oh my god, Pendragon tiba-tiba langsung memotong pergerakan ke arah belakang. Vela ini udah nggak punya flicker lagi. Vela ini harus coba untuk bertahan, tapi dengan satu buah Stardust Dance dengan goyang Pargoy membuat Pendragon berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi lihat di depan sana Sinting, Raiden mengeluarkan dengan quick draw. One kembali tertangkap. Again and again, Poisi against One. Kali ini One gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi, Goni. Oh, Poisinya benar-benar MVP untuk saat ini. Poisi berusaha kabur, di cover oleh Sinting dan Panzer pun. Gila. Pas Torn banget apart itu. memorinya. Split berhasil menghentikan pergerakan dari Torn Apart Memory. Tidak ada bayangan-bayangan mantan di hari Valentine kali ini untuk seorang Poisi nampaknya. Gila, dan untuk saat ini Koko mereka langsung bergerak ke proaktif ke arah objektif netral selanjutnya. Oh, Federasi sudah dikeluarkan. Pendragon di sini masih menahan 3 member dan bahkan Evil meskipun mendapatkan turtle-nya tetapi harus hilang di tangan seorang Pendragon. Tidak ada yang bisa berhentikan seorang Pendragon untuk saat ini. Apakah itu worth it, cuy? Coci, Goni. Itu nggak worth it sama sekali pertukaran antara Turtle dan juga jungler. Turtle dan juga jungler ya. Karena kenapa? Untuk sekarang gue lebih prefer untuk junglernya fokus ke arah farming terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita dari network dan juga kill count yang berbeda, selisih 4 dengan network berbeda 2000. Otomatis junglernya dari teman-teman EWOS bakal lebih banyak untuk masalah XP-nya dan juga untuk goldnya. Terbukti dengan perbedaan level, 1 level. So lebih baik main aman sambil jungle daripada high risk tapi nggak worth it untuk pergantiannya. Oke, di arah top lane sana turret berhasil diamankan oleh seorang Brody Cakim. Apakah Cakim masih mau lebih? Nampaknya tidak. Dan kalau bisa gue bilang, tadi baru mau nanya ke Coji, Iya, apakah apa? worth it ke arah jungle atau turtle? Coji udah jawab duluan ya. Iya udah. Nggak worth it ya. Iya, kalau menurut Bang Oji Nggak worth it juga. Iya. Nggak worth it. Lepasin aja. lepasin aja udah. Karena sekarang dia under, ya kan, Itu under dia. gold. Dia masih butuh gold, masih butuh farmingan. Ya udah lepasin turtle-nya, tapi kita jungler masih bisa makan. Iya. Dibandingkan harus mati beberapa detik itu nggak bisa dapetin jungler, laning segala macamnya. Rugi ya. Kepotong respawn yang pertama, yang kedua ke slow lagi karena mesti balik lagi ke arah jungling area. Iya, dari terus base. rugi sih. Cuman untuk saat ini memasuki menit 8, 3000 perbedaan gold. EVOS Icon, mereka harus berhati-hati. Memang sekarang leading, tetapi Poisi membuktikan kalau dia berhasil mendapatkan 2 kali. Kita lihat pergerakannya kali ini. Cakim flicker defensif Panzer berusaha untuk kabur. 2 member dari EVOS sudah mengeluarkan flicker dan bahkan Death Sonata yang nyaris saja menghilangkan nyawa dari seorang Panzer kali ini. Reinforcements One dan juga Cakim berusaha mulai masuk. Belum terlalu dikomit, 5 member dari Koko sudah berada di bawah. Akankah team fight? Sesakit itu lihat Granger dengan Death Sonatanya membuat seorang Panzer hampir tewas. Menuju ke arah belakang, One Retribution telah dikeluarkan kali ini untuk memukul mundur, tapi Ward Manipulation again. Tapi Cloudcon gak bisa menutup pergerakan dari seorang Vel. 1 turret diamankan ditambah dengan 1 orang Cakim yang terperangkap di Ward Manipulation ketika Lord muncul, Goni. Gila, ini rugi banget. 4 member dari EVOS masih berdiri. Tampaknya mereka mencari kompensasi sedikit kah, tetapi Koko mereka gak mau kelihatan show di map sama sekali. Mengingat juga mereka sudah mendapatkan 1 member, yaitu Cakim. Mahal banget memang, tetapi lagi dan lagi temponya mereka tidak terlalu bisa cepat ya. Gak bisa dicepetin gitu. Kalau Iya. lihat dari item, kira-kira gimana cuy? Dari item seperti biasa, kalau untuk Ranger, Hunter Strike juga Malefic Roar menjadi item yang bisa dibilang lumayan oke untuk item pertamanya. Tapi gue lebih prefer untuk ngambil Endless Battle dulu sebelum Malefic Roar. Mengingat Malefic Roar ini bakal berguna banget kalau misalkan tim lawan udah punya banyak banget item defensifnya.
Sementara dari Roger sendiri kita bisa melihat bahwa perbedaan net worth-nya sekitar 600 gold dan sudah ada War X ditambah lagi dengan Windtalker lagi menuju ke Endless Battle. So, kalau misalkan Endless Battle udah didapatkan sama seorang Roger, otomatis teamfight ya bakal rame. Karena dari tadi kita bisa melihat bahwa teamfight ini masih hanya sekedar skirmish kecil aja, belum terlalu gede. Oh, emang Vendetta Connect Rule Manipulation dan bahkan Cloud Kun langsung menjadi korban pertama. Ini rugi banget. Panzer di bagian belakang berusaha mencorek, merecokkan pertahanan dari Kokos, tetapi tampaknya damage-nya tidak bisa ditahan lagi. Dua member dari EVOS harus hilang. Kali ini Pendragon looks for a kill, tetapi tampaknya dia yang harus di shutdown oleh teman-teman Koko, dan bahkan 3 member dari EVOS Icon harus hilang dari Land of Dawn. EVOS Icon, mereka kehilangan momentum menuju ke arah Lord yang pertama di game yang kedua. Harus didapatkan oleh tim dari Koko Esport. Lihat damage yang cukup besar membuat Pendragon dan kawan-kawan harus kehilangan Lord. Bahkan di arah mid, Cloud langsung gunain Feather Strike untuk melakukan clear minion, dan kita lihat sedikit replaynya. Damage Dead Sonata dari belakang. Pel udah diberhentikan, tapi Way of Dragon ke arah yang salah. Gak bisa follow up, Cakim gak bisa follow up, dan Pendragon udah kecebur. Itu setengah. Itu mau kemana lagi? Iya, problemnya dari teman-teman EVOS Icon adalah kalau misalkan sampai team fight mereka terpisah, mereka bisa dibilang win rate mungkin 30 hanya 40% saja, karena balik lagi Cloud, Pendragon dan juga Cakim membutuhkan lawan-lawan yang bisa dibilang harus memepet agar bisa memaksimalkan SDS ataupun sumber daya skill mereka agar bisa memaksimalkan damage. Begitupun juga dengan Roger dari One. Oke, dia fokus ke arah mid lane, di clear dulu. Pendragon sepertinya salah jalan. Ward Manipulation dibuka, Pendragon sudah ditumbangkan, Dead Sonata telah dikeluarkan, tapi nampaknya berhasil mendapatkan 1 buah point kill yang cukup mahal. Pendragon rotasi langsung menuju ke arah top lane. Cloud udah gak punya Feather Strike kembali. 1 buah konsil telah didapatkan menuju ke arah One dan kawan-kawan dari top lane. Panzer duel Dragon ke arah yang salah, tidak bisa di follow up oleh kawan-kawan EVOS Icon. Bahkan Panzer harus menggunakan flickernya untuk mundur ke arah belakang. Setidaknya mereka masih bisa mempertahankan inhibitor mereka, walaupun agak sedikit porak-poranda dari gameplay teamfight yang dilakukan oleh tim EVOS Icon. Oh, sangat disayangkan ya defensif. Oke, memang 2 member tadi sempat terpick off, tetapi untungnya untuk teman-teman dari EVOS Icon masih bisa menyelamatkan inhibitornya, dan ofensif yang sangat baik dilakukan oleh Kokos. Mereka tidak terlalu hesitant gitu. Mereka nggak ragu-ragu untuk melakukan teamfight, bahkan meskipun ada Lord, mereka bisa dibilang disiplin tetapi tetap terukur juga. Dan untuk saat ini Kokos mereka memegang kendali dalam ekonomi dan juga turret. Tapi tampaknya ada Ikan paus dari mana ini, Bapak Produser? Kira-kira dari mana nih? Dari mana? Oke, dari Choji ternyata. Lah kok dari Choji. Ya cuman mau ngebahas sedikit bahwa teman-teman dari Koko Esport untuk di game kedua kali ini bisa dibilang jauh lebih harmonis di game pertama ya, dimana combo mereka benar-benar bisa dijalankan dengan sangat-sangat baik dan terbukti di saat Lord tadi berjalan. Di Lord ke menit ke-10 ada combo yang mungkin kalian juga agak nangkep, tapi terlalu banyak juga yang terjadi tadi. Combo itu adalah combo dari Don't Run Walking dari Ruby dan juga Yves yang langsung menempelkan banyak sekali player ke dalam kotak shutter. Real World Manipulation punya seorang Yves, dan itu membuat dari Grangernya teman-teman Koko Esport akhirnya mendapatkan damage yang lumayan besar juga. Dan pada akhirnya teman-teman dari EVOS Icon gak langsung pada tumbang semuanya, tapi memecah. Dan di saat memecah tersebut Esmeralda pun ditumbangkan. Begitupun juga di follow up dengan Ruby Imo Pendant yang sangat-sangat baik, membuat Ruby kali ini menjadi assist yang terbanyak dengan 8 assist yang dia miliki. Bahkan inhibitor turret kali ini tidak bisa lagi dibendung oleh para pemain dari tim Koko Esport EVOS Icon. Mereka lihat tumbang, mereka tak berdaya. Mau gak mau Polystar nanti keluarin, tapi damage-nya gak bisa dibendung lagi. Panzer mau gak mau cuma bisa untuk melakukan clear minion saja, tapi Feather Strike-nya terlalu terburu-buru menurut gua. Mahir. terlalu buru-buru. Oke, kita lihat di sini 3 member mampukah mendefend karena base-nya Harusnya bisa. expose. Kita lihat Ray di bagian Petri. depan, mampukah? Oh, base-nya menjadi target objektif, dan itu dia game